Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak J.K. Tondok dengan tema Janji Tuhan bagi Abraham. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita akan masuk ke ibadah malam ini. Sebelum itu mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu saat ini Tuhan, kami naikkan syukur dan pujian oleh karena kasih-Mu senantiasa merangkul kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami diperkenankan lagi untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini betul-betul terberkati dan kami berlakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sertai Bapak Ibu, keluarga, dimanapun berada, untuk kami sama-sama belajar dengan firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami sudah sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini
Saya ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 13 ayat 4 sampai 18. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 13 ayatnya yang 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Saya memberi judul janji Tuhan kepada Abraham. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Panggilan Tuhan segera ditindaklanjuti oleh Abram keluar pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Abram dengan keluarganya keluar dari zona nyaman, di mana mereka sudah mapan kehidupannya, tetapi dia mendengarkan Tuhan. Situasi yang sulit dijadikan momen keberhasilan, sekalipun di padang gurun, karena Abram berpegang kepada janji Tuhan, sehingga padang gurun dianggapnya sebagai taman Tuhan. Abram beriman teguh pada Tuhan dan apa yang Tuhan rencanakan buat dia, sekalipun Abram banyak berkat, tetapi apa yang dialami itu, atau yang sudah dialami itu, atau yang sudah dicapai, untuk Abram sifatnya sementara, bukanlah tujuan akhir dari kehidupannya. Dia taat pada Tuhan dan mengikuti panggilan ilahi menuju tanah yang dijanjikan. Tuhan berkata dari Kejadian 14 dan 15, Abram di tempat yang baru mulai melakukan orientasi dengan mengukur dan menghitung dengan cermat semua peluang dan masalah yang dihadapi. Tujuan akhir hidup Abram dengan keluarga. Bagaimana Abram konsen dengan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Apa kondisi ideal tanah perjanjian bagi Abram? Kita bisa berkata, tujuan hidup kita, keluarga, adalah untuk sukses, membahagiakan orang yang dicintai, keluarga yang dicintai, dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada yang salah dengan jawaban ini.
Namun ini terlalu umum, padahal secara spesifik Tuhan menciptakan kita, memberi janji seperti Abram, sehingga tujuan hidup kita di dalam Tuhan sangat spesifik dan sangat terperinci dengan makna mengapa Tuhan mengutus kita dalam hidup ini. Yang utama dan paling pertama, mengapa Tuhan mengutus dan menciptakan kita dalam kehidupan ini. Seperti Abram harus mengabdikan diri seluruhnya dalam ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ibadah dalam artian yang sesungguhnya. Tanpa tujuan ini, maka hidup kita tidak akan berarti, apalagi dikatakan sempurna. Seperti Abram bekerja harus dilakukan dengan maksimal, karena Tuhan sangat tidak menyukai orang yang malas sebagai pengingkaran dari tujuan kehidupan atau penciptaannya. Seperti Abram belajar juga secara informal, bukan saja secara formal, dan berkesinambungan dalam perjalanannya sampai ke tanah perjanjian dan terus menerus. Ilmu apapun penting, apalagi sekarang ini, tetapi juga penting belajar firman Tuhan, ilmu agama. Meluangkan waktu bersama keluarga, ibadah penting, bekerja penting, belajar penting, tetapi ternyata membangun harapan melalui keakraban dan kewaspadaan bersama keluarga, seperti Abram juga salah satu tujuan kita diciptakan. Ini seringkali diabaikan banyak orang. Kedudukan setiap orang dalam keluarga tidak bisa digantikan orang lain. Kita lihat Abram yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dalam kedudukan sebagai keluarga yang dipilih Allah menjadi bapa segala orang percaya. Hendaklah kita menjadi orang yang berharga dalam keluarga masing-masing, dalam gereja kita, dalam masyarakat di mana Tuhan tempatkan dan Tuhan rancang kehidupan ini. Amin. Mari kita syukur firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Kiranya firman-Mu ini Tuhan betul-betul tertanam dalam pikiran hati kami, seperti Abram yang Kau pakai dalam hidupnya Tuhan, yang Kau tunjukkan tanah perjanjian, sehingga kami pun demikian Tuhan mengikuti apa perintah Allah dalam kehidupan kami. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami seperti Abram, teguh berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan senantiasa ikut dalam menjalani kehidupan ini di dalam rancangan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, umat-Mu dimanapun berada, sertai lindungi Tuhan, sehingga apapun usaha kami, apapun pekerjaan kami, apapun cita-cita anak-anak kami, itu dapat terlaksana dengan baik, karena Tuhan berkati, disertai dengan pengakuan yang tulus dan kepercayaan kepada Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, malam ini Engkau sertai kami, melewati malam ini dengan baik, tidur dengan baik Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan, dengan hari baru dari Tuhan yang Kau berkati, di mana kami Tuhan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bahwa apapun tekanan hidup, apapun ancaman, penyakit dan lain sebagainya, tetapi kami senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan. Bagi kami tidak ada yang diandalkan kecuali kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu, peliharakan hidup kami, jaga kami Tuhan, berkati kami. Ini doa kami Tuhan, syukur kami yang kami sampaikan kepada-Mu, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.